sehat. Alhamdulillah ya. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk sharing bersama Mbak Aryani dalam pendampingan individu yang ketiga ini ya Bu ya. Bu. Gimana kabarnya setelah mengikuti pembelajaran dari kemarin? Alhamdulillah selama kemarin mengikuti pembelajaran ini kurang lebih 1 bulan ya Bu, karena awal pertama kali masuk itu kita pretest dulu Bu, tanggal 8 jadi tanggal 8 kita pretest. Di situ kami memulai pretest dengan modul 2 modul 2 ya. Nah, buat untuk modul 2 aja Bu. Kan pretestnya modul 2 ya. Nah, kemudian kami belajar dengan metodika. Yang pertama mulai dari diri sendiri, yang kedua eksplorasi konsep, yang ketiga ruang kolaborasi, yang keempat demonstrasi kontekstual, yang keenam elaborasi pengalaman, yang ketiga koneksi antar materi, dan terakhir adalah aksi nyata. Kebetulan aksi nyatanya modul 2.1 mengenai pemenuhan kebutuhan pembelajaran secara berdiferensiasi. Seperti itu Bu. Nah, kebetulan dalam materi-materi tersebut banyak bentuk yang dapat saya pelajari. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk anak saya. Alhamdulillah ya. Kemarin-kemarin itu kan suasananya kalau di foto tuh hujan gitu ya. Gimana? Nah, ini Bu Aryani lancar-lancar saja ya kemarin ya. Enggak sih Bu. Sebenarnya kebetulan di rumah saya kan memang rawan untuk petir. Jadi kalau hujan itu pasti mati Bu. Dimatikan kemarin. Kebetulan waktu hari keberapa itu gelap gulita, katanya saya Bu tidak ada listrik, wifi juga tidak nyala. Alhamdulillah tuh sinyal data masih lancar. Biasanya tidak sama sekali. Kebetulan alhamdulillah sudah berjalan. Saya lihat di pembelajaran dari kemarin Bu Aryani masih sempat muncul gambarnya, tidak sampai off sama sekali. Jadi alhamdulillah. Ya memang itu tantangan ya. Jadi saya lihat juga semua CGP bisa melaluinya dengan semangat apapun kendalanya. Mudah-mudahan tetap semangat. Kemudian untuk pendampingan individu yang ketiga ini nanti intinya kita akan berdiskusi tentang rencana tindak lanjut bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, pembelajaran sosial emosional tentunya yang sudah dilaksanakan selama ini di modul 2.1 ya. Modul 1 berdiferensiasi dan 2.2 itu sosial emosional ya. Nah, terus proses apa nih yang sudah berjalan dalam 1 bulan terakhir setelah Bu Aryani menerima pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi, alhamdulillah sudah saya terapkan anak-anak Ibu. Kebetulan kemarin saya mengambil EPP tentang metamorfosis kupu-kupu, dan kebetulan sudah saya terapkan itu hasil produk karyanya anak-anak. Dari pembelajaran berdiferensiasi itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu Ibu, karena ternyata saya kira diferensiasi itu yang penting saya beragam. Ternyata berdiferensiasi itu ternyata bertingkat ya Bu. Oh, untuk anak yang kemampuannya sudah bagus berarti tingkatannya lebih tinggi, yang sedang berarti begini, yang masih kurang memerlukan bimbingan berarti begini. Ya, jadinya saya lebih banyak belajar lagi, dan kebetulan jadi memacu saya untuk lebih membaca literasi lagi, karena harus terus belajar dan mencari ide Bu. Itu yang terpenting, itu mencari ide ya, karena yang saya hadapi itu kan anak-anak. Nah, kebetulan kalau tidak menyenangkan biasanya anaknya sudah apa sih? Jadi kalau begitu saya harus mencari ide bagaimana pembelajaran yang menarik dan menantang buat mereka untuk wah aku menyelesaikan ini sampai selesai. Nah, itu yang saya harus pelajari. Keren ya. Dan itu luar biasa sekali. Langsung dipraktekkan itu ya. Jadi kemarin sudah saya ya. Dan gimana respon anak-anak setelah kalian mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi? Alhamdulillah anak senang Bu, anak senang karena wah ternyata itu saya jadi paham, kayak misalnya yang menghitung belum bisa, saya kasih benda yang konkret, misalnya oh ini ada gambar bentuknya, kita hitung bersama-sama. Terus videonya juga ada dari metamorfosis kupu-kupu, dan alhamdulillah setelah mereka selesai pembelajaran saya mengulas kembali setelah kegiatan itu. Saya tanya perkembangan kupu-kupu mulai dari apa dulu ya? Oh telur dulu, mereka langsung tahu. Oh iya aku ingat telur dulu, telur setelah jadi apa? Jadi kepompong, jadi ular. Nah ular setelah ular memakan banyak jadi kepompong, terus ada jadi kupu. Mereka tanpa kita memaksa meminta untuk ingat, mereka sudah mengingat dengan sendirinya. Luar biasa ya. Dan kira-kira apa yang sudah dicapai anak-anak
mungkin dari rencana yang dilakukan itu menurut Bu Aryani anak-anak itu sudah mencapai sampai seberapa jauh kayak gitu dalam pembelajaran berbahasa. Jadi kalau untuk kalau kami di TK kan kompetensi dasar itu kan ada 6, kognitif, psikomotorik, sosial emosional, seni, gitu. Nah dari semua aspek KD ini, kompetensi dasar ini, alhamdulillah anak-anak lebih meningkat. Yang pertama dari segi kognitif, yang tadinya anak-anak belum memahami, oh aku itu menghitungnya tuh dari ini 1, 2, pelan-pelan. Biasanya kan ada yang, biasanya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 1 doang ditaruh mas, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman saya kira 1 ya. Belajar dengan pelan-pelan mereka memahami, oh ya berarti aku pelan-pelan ya, menghitungnya. Terus dari segi seni, mereka pikirnya tisu tuh hanya cuma untuk mainan, hanya cuma untuk misalnya cuci tangan atau oh ternyata aku bisa ya Bu bikin buat seperti ini ya. Dari hasil itu seni juga mereka berkembang sesuai dengan imajinasi mereka menggambarkan kupu-kupu yang seperti apa yang mereka inginkan, bisa dihias dengan spidol, bisa dikasih gambar lagi, ada yang seperti kasih bunga, ada awannya ya Bu Ari, aku mau tambah awan lagi biar kupu-kupunya terbangnya bagus. Nah itu kan imajinasi mereka juga alhamdulillah sudah saya kembangkan. Jadi dari segi bahasa saya meminta anak-anak untuk menyusun huruf kupu-kupu K, U, P, U. Nah mau nggak mau mereka berkata ini K, ini kita susun, U kita susun. Nah alhamdulillah mereka tahu, oh walaupun saya cuma ngeliat kupu-kupu, iya itu bacanya kupu-kupu, padahal belum selesai dulu sih. Oh ya, berarti alhamdulillah ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini buat anak-anak sangat mengena dan sangat membekas buat mereka, terutama jadi lebih minat lagi. Bagaimana respon orang tua pembelajaran juga mungkin kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan setiap anak tidak sama ya, ketika anak ditanya orang tuanya di rumah antara yang satu dengan yang lain tidak sama, mungkin apakah ada umpan balik dari wali murid terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kebetulan setiap saya proses pembelajaran itu memang saya dokumentasikan dalam bentuk video maupun foto, saya dokumentasikan. Dan setelah saya dokumentasikan memang saya share di grup kelas dulu bahwa hari ini anak-anak belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Alhamdulillah anak sudah berjalan dengan baik. Ada yang misalnya hasil karya, ada yang menyusun itu saya memang share semua ke ada beberapa orang yang tanya bagaimana Bu dengan anak saya dapat mengikuti walaupun sebenarnya dia tidak mengenal huruf ya, misalnya anak ini tidak maksudnya ABC sampai Z itu belum hafal sama sekali, cuma ABC dia tahu tapi dengan menyanyi huruf lepas, cuma belum paham sekali. Tapi alhamdulillah orang tuanya merespon bagaimana dengan saya Bu, alhamdulillah Bu sudah berkembang baik, dan orang tuanya pun memberikan kembang balik juga alhamdulillah positif Bu, alhamdulillah Bu anak saya jadi pintar ya Bu sekarang membaca mengenal hurufnya, oh sekarang angkanya sudah tahu ya Bu angkanya, oh iya Bu alhamdulillah seperti itu. Berarti pada intinya wali murid malah langsung mendukung ya, sama sekali tidak ada pesan anak beda dengan yang lainnya misalnya dan sebagainya itu enggak ya. Karena saya yakin bahwa ini bisa mengkomunikasikan itu kembali ke wali murid sehingga wali murid paham apa yang dilakukan pelayanan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah untuk rencana tindak lanjut ke depan pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan kalian lakukan? Tentunya saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam semua tema ya, karena kalau di TK itu kan masih pakai tema, kebetulan kami belum memakai, jadi kami menggunakan tema. Saya mengusahakan untuk pembuatan RPP itu dengan kegiatan-kegiatan yang berdiferensiasi, yang saya harapkan membuat anak tidak merasa terbebani, kok aku harus ngerjain ini. Jadi saya ingin anak-anak belajar dengan senang, nyaman, sehingga apa yang saya sampaikan mereka dapat menangkapnya. Sampai ya, karena pembelajaran berdiferensiasi kan beragam ya, jadi mungkin kita perlu memang fokus untuk melihat kemampuan anak, lebih memperhatikan kemampuan anak, dan itu memang membutuhkan waktu ya, tidak sedikit kayak gitu. Dan perlu juga kita harus berkolaborasi dengan sejawat, dengan sekolah yang akan mendukung sarana dan prasarana yang biasanya itu banyak sekolah-sekolah yang mengalami kendala di situ. Jadi guru kepengen pelajaran berdiferensiasi
masalahnya tidak mendukung. Dan tentunya kalau kita bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah ya, insya Allah pembelajaran berorganisasi itu tetap bisa berjalan sesuai dengan prasarana yang ada di sekolah. Jadi memang tidak harus yang namanya berbiaya banyak kayak itu, tapi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya. Dan itu banyak sudah dilakukan. Jadi kebetulan saya memanfaatkan lingkungan sekitar ya, contohnya kayak tadi mengamalkan buku saya menggunakan tisu, karena tisu kan ada, jadi saya memakai tisu. Terus yang kedua kemarin saya menggunakan tanaman, kebetulan pohon pisang banyak Bu di sini, daun-daun juga banyak. Jadi anak-anak saya arahkan untuk mengambil daun-daunan terlebih dahulu untuk perkenalan pohon pisang juga saya ambil pohonnya satu yang kecil ya Bu, nggak yang besar. Kebetulan di sini kayaknya banyak pohon ya. Jadi saya ambil satu dan anak-anak ada yang menghitung menggunakan daun pisang, ada yang membuat imajinasi menggunakan pelepah pisang. Ini memang memisahkan pelepah pisang dan daun agar mereka bisa berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Saya semoga tetap berjalan lancar dan ini tidak dilakukan hanya di program calon guru penggerak, tapi nantinya amin setiap saat akan selalu menggunakan pembelajaran berdifferensiasi yang sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita, untuk anak didik kita dan pembelajaran kita sendiri gitu ya. Oke, terima kasih. Udah selesai tuh kali ini, kita memasuki instrumen yang kedua di mana kita nanti akan berdiskusi tentang asesmen mandiri dan kompetensi guru penggerak. Nah, Bu Aryani sudah melakukan asesmen mandiri ya tentang kompetensi guru penggerak. Nah, menurut Bu Aryani apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan tentang kompetensi yang Bu Aryani sudah lakukan selama ini, terutama menurut kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid Bu Aryani? Terima kasih Bu. Yang kemarin saya isi tentang kompetensi asesmen terutama saya sendiri dari kepala sekolah, yang kurang baik itu saya hanya tinggal manajemen waktu karena mohon maaf mungkin karena banyak yang menumpuk, jadi saya kadang suka lari-lari, aduh ini yang menumpuk, jadi saya manajemen waktu saya yang misalnya harus saya tingkatkan lagi Bu. Jadi itu dari kepala sekolah, sedangkan dari teman-teman rekan sejawat saya untuk menyiapkan pembelajaran, kebetulan kita memakai sentra Bu. Jadi nyusunnya mohon maaf, kadang saya sentra hari ini ya. Jadi saya kadang suka mendadak karena misalnya ya mohon maaf sebenarnya itu tidak alasan Ibu ya, cuman kebetulan waktunya saya masih agak berkurang ya. Saya kadang memburu-buru, hari ini harus menyiapkan bagian seperti ini. Jadi menurut rekan-rekan di kepala sekolah saya yang perlu saya siapkan adalah manajemen diri saya, terutama waktu dan penyiapan proses pembelajaran untuk selanjutnya. Briefing itu mungkin ya sebelum kegiatan ya, dan itu memang memakan waktu sebenarnya. Berarti kita memang harus menyediakan waktu khusus untuk membriefing teman-teman kita sebelum kegiatan. Jadi ini bisa dilakukan sesudah pulang sekolah atau sebelum ini ya, sebelum pembelajaran dan itu kembali ke manajemen waktu itu ya memang. Jadi saya mohon maaf, proses saya mengakui saya kekurangan, jadi misalnya mohon maaf, saya berusaha untuk memanajemen lagi waktu saya, memanajemen lagi diri saya dalam baik waktunya maupun proses pembelajarannya. Kalau menurut murid sendiri, bisa nggak dilihat respon dari murid-murid mungkin apa yang kurang ataupun murid itu meminta apa kepada Bu Aryani kayak gitu? Mungkin bisa dirasakan ya, karena kalau anak kecil kan mungkin tidak bisa kita tanya yang satu-satu seperti ini. Kalau dari murid sendiri, mereka paling menanyakan begini, kok Bu Ari lari-lari? Iya, sebentar, mohon maaf ya, tunggu sebentar, baru nyiapkan ini dulu, mohon maaf. Jadi memang saya selalu minta maaf ya, mohon maaf ya, ini waktunya agak dulu sebentar, karena baru mau menyiapkan ini. Nanti pas sudah selesai kita main lagi ya selanjutnya, saya seperti itu. Paling anak-anak tanya seperti itu, biasanya juga anak paling suka melihat, Bu Ari kok capek, aku pijitin boleh nggak? Ya, boleh. Jadi alhamdulillah, menurut saya, kalau saya kadang suka lagi sedih, memang kita menyambut sedih. Bu Ari jangan sedih, kenapa sedih? Aduh, saya iya, nggak apa-apa itu tadi mau hujan jadi Bu Ari bingung. Kalau murid itu suka
pesannya apa dari Bu Aryani? Kalau ada misalnya ada kan ada sesuatu yang mungkin disukai murid tentang diri kita. Oh gitu. Jadi kalau saya bertanya ke anak-anak, kenapa sih kamu senang apa nih di pembelajaran tempatnya Bu Ari gitu kan? Senang karena Bu Ari punya saya apa ya Bu, aktif gitu loh, nggak terlalu diam, nggak terlalu datar gitu. Kalau saya tanya seperti itu. Terus yang kedua, ragam mainnya itu banyak, nggak monoton hanya itu saja. Jadi kalau anak-anak lebih suka, besok kita main ke kelas ini ya, kelas sentra. Wah, kenapa sih nggak di sini aja? Gitu. Banyak mainnya aja, jadi ragam kegiatannya lebih bervariasi. Jadi nggak bosan anaknya. Dan kira-kira perilaku yang pendidikan menurut kepala sekolah dari yang Bu Aryani tampilkan selama ini gitu. Yang perilaku yang saya harus dihentikan tuh speed ngomongnya saya lebih cepet Bu. Gitu ya. Speed ngomong saya cepet banget, jadi kadang suka mau di sini. Iya. Saya itu. Terus kadang kebetulan di modul 2.2 ini belajar mengelola emosi Ibu. Kalau saya itu kan tipe orangnya panikan. Jadi kalau saya sudah panik, mau disetting gimana? Jadi ya alhamdulillah dalam modul 2.2 itu saya ada belajar stop, suruh berhenti dulu. Jadi sudah jangan terlalu terburu-buru. Alhamdulillah jadi Bu, saya mulai merubah diri saya untuk tidak terlalu cepat banget, terus tidak terlalu memunculkan emosi saya. Kalau misalnya lagi panik saya langsung ini gimana? Jadi harus lebih tenang seperti itu. Baik, tentunya itu semua orang punya ya orang itu dan bervariasi ya. Jadi kalau selagi kita ada masukan dari orang lain, tentunya kita akan introspeksi ya. Dan itulah pentingnya kita membuat refleksi di program guru penggerak ada ya bagaimana kita membuat refleksi sehari-hari. Rencana ke depan untuk Bu Aryani agar Bu Aryani semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang sudah Bu Aryani miliki. Apa? Rencana ke depan saya yang pertama, saya dalam proses guru penggerak ini pendidikannya saya selalu terus belajar gitu, karena saya menyadari kekurangan saya banyak sekali hal-hal yang perlu saya tambah lagi, baik dalam ide-ide pembelajarannya maupun diri saya sebagai kompetensi saya sebagai seorang mendidik itu perlu saya tambahkan lagi. Terus yang kedua adalah untuk literasi gitu, karena saya membutuhkan ide-ide yang kreatif lagi agar saya bisa mendampingi, menuntun anak didik saya menjadi lebih baik dan mereka tidak bosan dari yang saya sampaikan, bahwa mereka tetap selalu bersemangat setiap hari saat mereka datang ke sekolah. Dan siapa saja yang akan Bu Aryani libatkan dalam hal ini? Yang terutama itu pertama pasti kepala sekolah ya, karena saya bagaimanapun saya di bawah bimbingan beliau, jadi saya tetap meminta izin kepala sekolah kalau saya pasti akan meminta referensi banyak atau arahan-arahan ataupun masukan dari beliau saat saya menghadapi kendala. Itu yang pertama. Yang kedua rekan sejawat Bu, karena bagaimanapun saya kebetulan sekolah kami memang sentra, jadi saya selalu mau informasi dari teman-teman sebelum saya minggu depan saya mau melakukan pembelajaran apa, saya mau bertanya ke teman-teman apa yang dilakukan nih minggu depan, pembelajaran apa yang mau diambil. Jadi saya menanyakan ke teman-teman, biasa mendengarkan komentar teman-teman, oh saya mau yang ini aja, biasa begini. Jadi saya tinggal ambil, oh ya berarti saya ambil yang belum ada teman-teman, karena saya pasti akan memberikan kesempatan ke teman-teman dulu untuk mengambil apa yang mereka ide yang mereka mau. Jadi intinya kepala sekolah dan teman sejawat ya yang dilibatkan dalam pembelajaran berdefinisi ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke instrumen yang ketiga, di mana rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah mulai dipelajari di modul 2.2 ya. Nah, setelah mempelajari modul 2.2 itu Bu Aryani apa yang menurut Bu Aryani berkesan yang sudah Bu Aryani pelajari di modul 2.2 ini? Kebetulan modul 2.2 itu adalah tentang kompetensi sosial emosional Ibu. Saya mempelajari bahwa kompetensi sosial emosional ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk anak didik saya dan rekan-rekan sejawat saya di sekolah ini. Kebetulan dalam modul 2.2 ini saya mempelajari 5 hal, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri atau manajemen diri,
keterampilan refleksi atau berhubungan sosial, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan bertanggung jawab. Dalam kompetensi sosial emosional ini, saya sebagai pendidik tentunya saya berusaha menjadi pendidik yang diteladani, terus berkolaborasi dengan teman-teman akan sejawat dan selalu belajar. Nah, saya harapkan dalam pendidik modul yang saya pelajari 2.2 ini, saya mengharapkan saya dapat memberi teladan kepada anak-anak saya menjadi misalnya anak-anak yang berkarakter sesuai dengan konflik atau Pancasila. Adapun dari 5 kompetensi yang PSE atau KSE yang 2002 itu saya ambil tentang yang bertanggung jawab, karena misalnya tanggung jawab itu kan tidak bisa dipelajari secara teori ya, tapi karena saya harapkan apapun yang diambil keputusannya itu adalah misalnya yang bertanggung jawab. Nah, jadi saya mengajak anak-anak untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sudah mereka pilih, karena saya menekankan untuk bertanggung jawab. Terus yang kedua adalah relasi, kesadaran sosial yang berrelasi ke teman-teman, karena saat kita sudah berkomunikasi ataupun berrelasi dengan teman, sepertinya kendala apapun lebih mudah karena kita bisa berkolaborasi dengan teman. Luar biasa. Itu cita-cita yang mulia dan sudah mulai dipraktekkan Bu Aryani. Mudah-mudahan sukses, bisa membawa anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter ya. Amin. Gitu. Nah, dari yang sudah Bu Aryani lakukan, mungkin Bu Aryani sudah merencanakan program pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelasnya Bu Aryani sendiri tentunya. Bisa diceritakan contoh atau rencana apa yang sudah dibuat gitu? Jalan untuk apa? Rencananya saya akan menerapkan kesadaran sosial emosional di kelas saya itu menggunakan kegiatan, rencananya menggunakan kegiatan fidget painting. Jadi fidget painting itu kan butuh kesabaran seninya, terus dia juga mengolah rasanya. Terus misalnya kadang ada beberapa anak yang dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, namun dengan menggambar, dengan itu dia menceritakan. Misalnya saya pernah, Bu Ari, saya pernah bertanya ada apa sih di rumahnya, gitu. Tapi dia ada kayak gitu. Ya, tapi saat mereka suruh saya kasih kertas sama gambar, dia bercerita di rumahku lagi gede, di situ tuh buah itu banyak. Nah, dari situ muncul ya. Jadi jadi saat saya kalau menanyakan secara langsung, anak itu ada yang mau menjawab, ada yang tidak. Berarti kan sesuai dengan perasaannya, sesuai emosionalnya. Jadi akhirnya saya tuangkan ke sebuah kertas agar mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka ingin sampaikan. Pada dasarnya suatu gambar itu kan message ya Bu buat saya, bahwa mereka mau menyampaikan ini loh. Nah, kalau saya lebih cenderung seperti itu. Terus yang kedua juga saat mereka menggambar, mereka belajar untuk bersabar. Oh, tidak asal-asal nih, tapi pelan-pelan. Oh ya, harus ini satu-satu. Dan saya harapkan dengan melatih kesabaran itu, mereka juga misalnya lebih tenang dalam bersikap. Terus misalnya dalam berkegiatan, mereka juga lebih santai lagi lah. Jadi nggak bentar dan aku kasih nih, nah gitu kan. Oh berarti ya bergantian ya, saling bergiliran menunggu antrian seperti itu. Dan di kelas ini berapa anak? 13 dengan Bu Aryani sendiri atau ada? Enggak, 13. Enggak, satu dulu. Satu. Nah, untuk mengawasi anak-anak mungkin yang tidak suka dengan kegiatan ini ada atau kebetulan di sini semuanya? Kalau di sini kebetulan anak-anak tuh kalau bahasa gaul itu keponya tuh lebih tinggi. Kok itu buat apa sih? Iya. Itu sih buat ngapain? Di rumahku kok nggak ada. Nah, malah jadi semangat. Justru mereka kalau saya saat saya menerangkan belum sampai selesai udah kepengen nyoba loh. Ini kan diapain sih, warnanya bisa merah. Ini kan diginiin diapain sih. Nah, alhamdulillah kebetulan di kelas ini semuanya anak tuh antusias saat mereka mengerjakan sesuatu hal yang menurut mereka aku belum pernah loh melakukan hal seperti itu. Jadi aku pingin mencoba hal seperti itu. Cuma ada beberapa juga anak yang saat saya memberikan pembelajaran tentang menjiplak, ya. Kan pernah menjiplak nih. Tapi kan mungkin metodenya berbeda. Ada yang usap abu, ada yang menjiplak saya dengan bentuk.
gitu, atau menjiplak dengan daun nanti saya jiplak, itu kan berbagai macam biasanya. Nah mereka walaupun tahu saya mengatakan nanti kita menjiplak ya, tapi kan mereka apa menjiplak yang mana ya, yang ini apa yang ini. Nah saat misalnya saya tinggal kosong kabur, mereka pasti akan bilang, ih aku pernah nih kayak gini, aku cobalah pakai yang merah aja sekarang, nggak mau yang biru. Nah tetap mereka kalau berarus alhamdulillah semangat maupun mereka keinginan untuk belajar alhamdulillah masih tinggi di kelas saya. Alhamdulillah gitu. Dan itu diwujudkan dalam bentuk apa perencanaannya? Dalam bentuk produk Bu. Jadi hasil karya ya, jadi hasil karya anak yang saya harapkan mereka bisa mereka lihat ataupun mereka bisa refleksi diri mereka, oh ya saat saya menggambar ini loh yang saya sampaikan, seperti itu. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan, tentunya kan kita membuat RPP ya. Jadi membuat RPP itu sebagai juga itu bisa untuk sesuatu yang memang bukti otentik sebelum kita melakukan kegiatan, di mana dari RPP itu bisa didesainasi ke rekan sejawat, tentunya itu bisa menjadi inspirasi, bisa saling bertukar ya untuk kegiatan kayak gitu. Misalnya di kelasnya Bu Aryani sekarang kegiatan di painting, kemudian di kelas lain belum. Nah bisa saling bertukar itu, bertukar kegiatan. Jadi pembuatan RPP itu juga penting sebelum Bu Aryani melakukan kegiatan yang berdefinisi itu. Dan ada hal yang menarik lagi mungkin untuk apa yang sudah direncanakan Bu Aryani tentang pembelajaran sosial emosional, seperti tadi ada yang sudah painting, itu bagus sekali. Itu bisa ditulis kayak gitu, kemudian di papan pengumuman atau apa, atau sebelum itu ya, misalnya di papan pengumuman besok akan ada kegiatan ini. Paling tidak dengan menulis seperti itu, wali murid bisa membaca ayat itu, bisa untuk memotivasi anak di rumah kayak gitu, anak di rumah untuk besok ayo sekolah kayak gitu kan, besok sekolah bisa di sekolah besok ada kegiatan yang menarik dan sebagainya. Itu mungkin bisa untuk menambah referensi ya dari apa yang sudah baik yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi ada komunikasi dengan wali murid ya, dengan orang tua tentang pembelajaran ini. Kalau di TK sih saya yakin semua orang tua mendukung pembelajaran yang sudah kita lakukan. Cuma kalau di jenjang yang lebih tinggi, kadang-kadang ini ya, SD terutama SD kelas 1 kan biasanya yang lebih fokus ke calis itu orang tua belum paham, akhirnya orang tua menuntut untuk calis kayak gitu. Kalau pembelajaran yang terlalu yang praktek-praktek kan kadang orang tua gitu. Nah itu pentingnya komunikasi ya, dan komunikasi tidak melulu guru itu ngomong langsung di depan berbicara langsung di depan wali murid, tapi bisa juga dengan pengumuman seperti itu ya. Misalnya besok ada pembelajaran menarik apa kayak gitu, outing class di mana jadi umumkan sebelum kita kegiatan ataupun bisa juga di WhatsApp ya, di grup kelas dia terus inspirasinya Bu. Seperti itu Bu. Untuk kegiatan yang sudah dibuat tadi, tentunya Bu Aryani punya harapan ya gitu. Harapan setelah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas. Harapannya apa? Harapan saya anak-anak dengan pembelajaran penerapan KSD Bu di sekolah, saya harap anak-anak dalam nilai akademik. Kalau ketika buat nilai gitu ya, biasanya dalam pembelajarannya mereka lebih konsentrasi, yang pertama lebih fokus tentunya, yang kedua pasti lebih bersemangat. Dan bagi saya semua anak istimewa gitu, tidak ada yang tidak istimewa, semuanya bagus. Cuma kan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya harapkan minat dan bakat mereka jauh lebih meningkat begitu baik lagi. Saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Saya juga bisa tercapai karena sekolah mendukung, sarana prasarana juga ditambah dengan pendidikan sedang Bu Aryani lakukan ya di pembelajaran yang kedua. Ini juga kemarin saya agak terdidik yang tentang sebelum kita mulai pembelajaran itu kita dulu refleksi diri dulu. Nah itu saya juga mau nyoba menerapkan itu ke anak-anak, karena tidak semua anak itu pasti diam, pasti ada yang aktif, ada yang tidak. Nah itu saya mau mencoba mereka suruh duduk, kita sambil memejamkan mata, saya bilang ya Allah terima kasih atas
nikmat, sehat, dan bahagia hari ini. Saya mau coba ritualnya itu masuk itu. Kalau tadi hanya sekedar leader pendek, baru kognitif apa namanya, sosoknya juga masuk sebenarnya. Selain leader pendek mungkin itu ya mencoba. Atau mungkin sudah pernah mencoba selain itu, selain leader pendek, selain apa namanya tadi yang memejamkan mata itu paling tambahan lain. Paling ini Bu, saat mereka sudah menggambar, memang saya suruh maju ke depan ya, karena anak-anak saya pengen melihat anak-anak sebahagia apa saat mereka menunjukkan hasil karya mereka. Karena saat mereka sudah menunjukkan hasil karya, saat mereka sudah menunjukkan hasil karya kan mereka mau tidak mau mereka lebih percaya diri lagi Bu. Nah, yang saya harapkan dengan kepercayaan diri itu anak-anak bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan, apapun itu bentuknya, apapun itu ya walaupun cuma odol-odol, tapi mereka pede dan mereka pasti kan bisa dengan lantang. Aku bikin lingkaran loh, lingkaranku banyak. Ada walaupun hanya seperti itu, mereka sudah salah. Paling saya hanya menambahkan, wah bagus sekali, wah terima kasih tepuk tangan yuk teman-teman buat Mbak ini, biasanya seperti itu. Iya. Sebenarnya pembelajaran sosmed itu kan nggak asing lagi ya, karena ada kemampuan, ada 5 kemampuan ya. Jadi termasuk sosmed itu ya. Saling menghargai gitu hasilnya. Banyak sekali, saya kira sudah tidak diragukan lagi lah seperti Bu Aryani untuk melakukan pembelajaran sosmed ya. Ini kita butuh 3 tips minimal ya. Yang tadi misalnya video pendek. Kalau menunjukkan hasil karya ya boleh lah. Itu satu lagi bahasa kan Bu, menunjukkan hasil karya pasti bahasa. Satu lagi tentang kognitif. Ya apa misalnya kognitif kan tadi udah ya yang itu ya. Musik motorik ya. Itu musik motorik saja. Yang kognitifnya mungkin bisa diselipkan di situ pembelajaran sosialnya. Oh iya, maksudnya fungsi kognitifnya itu ini Bu. Kalau saya saat pembelajaran kepada tanaman sayuran, itu kan memilah-milah dengan bayam. Kan saya sambil berhitung, anak-anak kan memilah dengan bayam. Ini ada angkanya, silahkan kalian ambil daun sesuai dengan angkanya sambil dihitung bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan misalnya mereka menghitung 1 dengan demi 1 itu kan yang pasti relasi. Karena mereka ngobrol sama temennya kan, ini sih apa berapa? 5. Oh iya. Kan anak kan tidak semua anak kadang hafal dengan abang bilangan. Itu satu yang saya ambil ya. Yang kedua percaya diri. Oh ya, ini 1, ini 2, ini 3. Dan itu saya itu mengambil itu juga sebagai rasa tanggung jawab anak-anak karena mereka sudah menyelesaikan itu kegiatan dengan kognitif membilang, tapi misalnya dengan bukti yang konkret kan, dengan sayuran ya tadi. Dan sayurannya itu apa disediakan di sekolah? Enggak, iya saya sediakan Bu, karena saat pembelajaran tanaman saya ambil sub temanya adalah bayam. Jadi saya bawakan bayam dan mereka pasti sambil ini saya bahasa kalau wah aku suka banget tuh jangan bening. Tahu ya kan saya itu sayur bening, bukan ini namanya bayam, tapi dimasak ya sayur bening seperti itu. Belum dilihat saja, kalau saya bayangkan kayaknya asing sekali itu ya. Kalau pembelajaran tentang menghitung tapi dengan benda asli ya, benda konkret. Baik Bu Aryani, kita masuk ke instrumen 4. Jadi mana instrumen 4 ini tentang keterlaksanaan tanaman baja ya. Tanaman baja ini yang tindak lanjut dari lokakarya yang kedua. Dan di tahapan baja ini Bu Aryani pastinya sudah melakukan bersama juga dengan teman-teman sejawat dan kepala sekolah kaitannya dengan visi ya. Visi guru pembelajaran yang dilakukan kemarin di pendampingan 2 juga ya. Nah, apakah Bu Aryani sudah menerapkan tahapan bagian untuk merencanakan perubahan pada diri sendiri Bu? Kalau untuk menerapkan tahapan bagian saya sudah menerapkan. Yang pertama, saya akan memperbaiki disiplin untuk mengajar, nanti memanajemen diri saya sendiri biar agar saya yang tadi seperti saya punya asesmen dari teman-teman ya, saya memanajemen itu ya, itu yang pertama. Jadi saya oh iya, berarti saya harus memperbaiki nih diri saya sendiri. Jadi apa yang harus saya perbaiki? Oh berarti datangnya lebih basic lagi. Terus kalau ada pekerjaan yang bisa dilaksanakan hari ini ya harus saya kerjakan sekarang biar besok tidak saya
menumpuk tambah banyak, itu yang pertama guys. Yang kedua dalam segi kreativitas Bu, ya saya lihat kreativitas itu saya berusaha memberikan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Kedai Dirgantara, yaitu kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak yang modul 2.1 yaitu pembelajaran berdedikasi. Dan yang saya dapat di Dirgantara adalah yang pembelajaran yang merdeka belajar. Jadi anak-anak tidak terpaksa mengerjakan saya, tapi mereka merdeka belajar dengan hati yang senang. Hati yang senang dan tentunya sebagai guru tetap harus menuntun ya. Karena banyak sekali guru-guru yang di fenomena yang ini ya, yang saya lihat itu yang belum paham tentang pembelajaran merdeka. Bilangnya tuh guru tuh kalau pembelajaran merdeka ya udah di-los aja kayak gitu, dilepas kayak gitu. Guru hanya melihat sama komentar sama apa. Justru itu katanya yang salah gitu. Kemarin saya mendapatkan pendampingan akreditasi di provinsi itu seperti itu. Jadi guru tuh bukan hanya diam dalam arti karena anak-anak mereka belajar di los semuanya gitu, tapi tetap guru juga harus menuntun kayak gitu, mengarahkan, tidak dijorplowor begitu saja. Dan saya yakin kalau guru-guru sudah ikut program guru penggerak, tentunya akan paham tentang pembelajaran kurikulum merdeka, karena itu sudah ibaratnya menjadi makanan lah ya, makanan pokok untuk calon guru penggerak gitu. Dan harapannya calon guru penggerak bisa mendedikasikan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah khususnya dan rekan-rekan yang ada di lingkungan organisasinya ya, seperti gugus itu. Kemudian setelah Bu Aryani melakukan tahapan baca, apakah sudah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak? Setelah melakukan tahapan baca yang tadi saya lakukan ya tadi yang pertama dari sebelum waktu saya berusaha sebelum jam 7 sudah sampai sini, alhamdulillah sudah mulai berjalan. Jadi saya manajemen waktu dari rumah, lebih gasik lagi saya berangkatnya, kebetulan saya agak jauh jadi lumayan 30 menit dari atas ke bawah. Pagi-pagi jam 6:15 saya sudah harus keluar karena ke bawah kantor anak-anak dan sebagainya, sampai sekarang jam 7 kurang saya sudah harus sampai di sini. Jadi saya sudah tidak terburu-buru lagi dalam menyiapkan pembelajaran, itu yang pertama. Terus yang kedua lagi itu Bu, tentang literasi saya gak segan-segan, misalnya saya sambil searching. Kalau sekarang kan searching di Google, kadang mencari inspirasi apa ya lah. Dari situ saya ambil ATM Ibu ya, saya amati, tiru dan saya modifikasi. Misalnya kalau di YouTube ataupun di Google itu, oh literasinya tuh pakai ini misalnya kartu yang banyak lah, saya orang nana ya udah. Jadi saya ATM, ya udah saya modifikasi lagi nih, saya pakai kertas yang warna-warni yang ada di sebelahan, saya hampir mirip dengan itu saya tirukan, tapi saya gunakan yang misalnya kegiatannya hampir sama menyerupai. Berarti menurut Bu Aryani tentang tahapan baca yang sudah Bu Aryani lakukan dan sedang dilakukan itu sudah sesuai dengan visi guru penggerak? Alhamdulillah sih sudah mulai sesuai guys, sudah sesuai. Berarti kan percaya diri ya? Sudah masalah itu 100% apa belum? Karena perlu waktu gitu, bisa menilai itu orang lain kayak gitu. Jadi kita tetap harus percaya diri kalau apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai gitu. Kalaupun belum sesuai, kita tetap harus berkomunikasi dengan rekan sejawat, karena kita sedang berada dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya. Nah, tantangannya nih, pasti mungkin ada tantangan dalam menghadapi dan menerapkan tahapan baca untuk mencapai visi. Jadi tantangannya kadang kalau lagi dalam itu misalnya kalau manajemen waktu, kalau kita di rumah lagi banyak nih kue dikerjain, mau tidak mau kan harus buru-buru sekali. Nanti kadang udah jam segini nih belum datang. Nah paling kadang misalnya ada saja misalnya bukan masalah, saya bilangnya kendala yang muncul dari luar yang tanpa saya minta ya Bu, katanya seperti itu. Yang pertama seperti itu. Yang kedua ini Bu, kadang kalau kita sudah capek karena Ibu dari pagi sampai siang sampai malam, kadang udah capek, besok apa ya? Ada manusia ya Bu ya, apalagi ya saya ibu rumah tangga, ibu juga yang harus mendampingi anak-anak.
Ini apa ya? Sebenarnya tidak usah bingung karena itu kan sudah direncanakan di SMP gitu kan. Jadi apa sih namanya? Itulah pentingnya perencanaan gitu. Kalau sudah direncanakan meskipun di rumah ya memang kita harus fokus di rumah ya, fokus mengurus rumah tangga, kita kembali ke kodrat kita sebagai ibu kayak gitu. Tapi kalau sudah kembali ke sekolah dengan sudah dibuatnya perencanaan yang baik, saya kira tidak ada yang perlu dipikirkan lagi mau ngapain karena sudah ada RPP itu gitu. Ya karena itu tadi PSEKS nya harus diterapkan karena moodnya kadang naik, kadang turun, kadang masih balas. Nah itu yang udah waktu itu sebenarnya dari diri sendiri Bu. Kebetulan dari diri sendiri sebelum orang lain mungkin dari diri saya sendiri. Itu perlu tekad yang kuat, semangat yang kuat. Tentunya itu butuh support juga kan, butuh support dari wali murid, orang tua, juga keluarga Bu. Pertama itu keluarga Bu. Keluarga. Dan insya Allah kalau kita semangat, ya tentunya dibanding doa ya. Jangan lupa mengisi perut. Perlu ya. Kadang kalau Pak jam 10 ya. Ini nggak mau ya. Habislah. Karena kesehatan itu mahal ya. Jadi apa namanya? Kesehatan juga tetap perlu kita perhatikan karena bagaimanapun kita bisa sukses kalau kita sehat ya gitu. Kalau kita sukses tapi kita nggak sehat kan juga kendala juga dari kita. Berarti manajemen diri tentang perubahan diri itu perlu selalu kita pelajari dan itu akan terus berproses ya. Kemudian di instrumen yang kelima ini kita akan berefleksi tentang proses pendampingan yang sekarang sudah kita lakukan. Apa ada hal yang menarik yang menurut Bu Aryani dapatkan setelah proses pendampingan ini? Yang pertama menurut saya sangat menarik ya Bu, karena kalau dengan pendampingan ini saya jadi bertukar pikiran. Banyak sekali ide-ide yang bisa saya ATM dari ibu pribadi saya. Nah kebetulan jadi bisa menjadi bendahara saya gitu, saya kreativitas saya jadi saya tambah lagi. Oh iya, berarti kayak tadi misalnya memberitahu orang tua itu kan saya tidak terlintas, saya pikir hanya lihat Allah. Kadang oh ternyata saya cetak, saya tempel. Oh besok kita belajar tentang ini loh. Nah itu juga ternyata salah satu ide nih Bu buat saya pribadi. Jadi pengelolaan KSE menyusui buat diri saya dan orang tua itu saling berkolaborasi, itu bagi saya juga itu penting. Bisa juga orang tua apa yang di rumah kayak gitu. Karena pendidikan tidak hanya di sekolah kan, di rumah juga kalau misalnya kayak pulang atau berangkat ke sekolah saling dengan guru, pintu ditempelin gambar saling dan sebagainya. Itu bisa orang tua amati kan, kalau orang tua ngantar anak kan tentunya melihat sekeliling kita, gambar-gambar seperti itu gitu. Kalau orang tua itu berarti amal jariah kita ngalir gitu. Contohnya ini Bu, ini kan saya kemarin bikin ini ya, kemudian orang tua pada ngomong seperti kok di grup bisa ya sebenarnya. Nah terus itu ada yang bertanya, oh ini bikin apa sih Bu Ari? Oh Bu, mohon maaf, saya kemarin membuat kesepakatan dengan anak-anak tentang kelas ini. Saya mengharapkan anak-anak yang seperti ini, kebetulan ini ide anak-anak. Saya hanya mencetak, saya bisa bikin bahasa yang mudah untuk mereka pahami. Jadi kalau setiap pagi saat kita duduk misalnya pembukaan pertama itu saya tahu tanya apa ya kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Mereka walaupun tidak bisa membaca dan menulis, mereka tahu. Oh iya, aku harus seperti itu. Jadi aku itu kalau mainan ya harus dikembalikan ke tempatnya. Oh iya, mereka nggak bisa baca tapi mereka hafal aja. Itu ya dia tempel di situ. Aku sayang teman. Oh iya betul. Nah itu biasanya jadi kebanggaan buat saya. Oh ya, alhamdulillah orang tua sangat mendukung. Alhamdulillah ya, itu memang terus berproses. Kita juga tidak bosan-bosannya untuk selalu belajar dan mau menerima informasi dari orang lain dan juga dari berbagai sumber ya. Ini wali murid juga bisa menjadi inspirasi Bu Aryani gitu. Dan bisa juga sesekali mengatakan wali murid ke sekolah akan apa yang wali murid kira-kira itu unik dan perlu diketahui oleh banyak orang. Kalau untuk drum band sih memang orang tua kita libatkan. Karena ini loh ibunya Mbak ini tuh pinter triple. Nah memang kita libatkan dan kita kebetulan 6 wali murid memang kita libatkan untuk
misalnya memberi bimbingan ke anak, karena kan yang saat kita drama itu kan nggak mungkin satu-satu ya Bu, jadi agak susah ya. Kalau saya sendiri bidang senam itu kan, kalau saya lagi ngajarnya ini yang ke belakang aku kapira, jadi saya misalnya alhamdulillah orang tua ada, oh Bu saya dulu memang megang triple, oh saya pegang balera boy, itu misalnya saya memang minta untuk bekerjasama dengan orang tua agar mereka misalnya bisa ikut pembelajaran dalam kegiatan drum band. Itu satu bentuk kolaborasi juga sih, selain pengajar Jawa juga dengan guru. Nah, yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan ini, yang perlu diperbaiki lagi misalnya yang sudah baik apa, yang perlu diperbaiki apa? Yang sudah baik dalam pendampingan ini adalah yang pertama, Bu Siti Mengharja selaku pengajar topik saya sudah sangat sabar membimbing saya. Jadi saya maunya dengan karakter saya, jadi saya maunya mungkin Bu Ali cerewet. Ya mohon maaf ya Bu. Bagi saya inspirasi dari saya juga kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya, bagi saya ini sudah sangat bagus Ibu, karena saya bisa bertukar pikiran dengan Ibu, membahas kalau saya ada yang susah nih Bu dalam LMS ataupun dalam proses pendidikan saya juga, misalnya saya berkonsultasi dengan Ibu dan Ibu sudah sangat bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf ini ya, bagi saya sih tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, karena paling misalnya semoga kedepannya pendampingan ini sampai kalau bisa tidak selama ya Bu ya. Kalau saya bertanya nanti setelah CGP selesai, semoga Bu Murfarijah masih berkenan misalnya untuk sharing ya Bu dengan saya hal-hal yang tidak saya tahu, misalnya menggali ilmu saya Bu. Baik, saya kira Bu Aryani saya lihat sudah bagus, sudah semangat ya, apalagi dalam pembelajaran daring. Saya lihat juga selalu pertama dalam online ya. Dan sebenarnya saya kira malah nggak ada deh kalau menurut saya lihat ya selama pembelajaran daring. Namun tentunya saya juga perlu mengingatkan tentang RPP yang nantinya di pendampingan keempat ya, itu dibuat sesuai dengan unsur diferensiasi. Jadi kalau RPP yang sekarang itu nanti dibuat dengan unsur diferensiasi, ada unsur diferensiasinya apa, itu perlu ditebalkan terus atau diberi pembeda lah apa yang mengandung unsur diferensiasi. Kemudian ada kompetensi sosial emosional, saya kira nggak asing lagi ya seperti itu, dan budaya positif. Jadi ada 3 RPP yang perlu digarisbawahi, bahwa RPP yang kedepannya itu harus selalu mengandung unsur berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Itu yang selalu kita ingat, kita kerjakan, meskipun selama ini saya yakin kalau TK itu kan pasti mengandung unsur itu kayak gitu. Hanya kalau dulu itu tidak ada istilah diferensiasi ya. Tapi 5 pengembangan itu kan. Kalau sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka dan program CGP ini, diharapkan para CGP itu bisa menyusun RPP dengan unsur itu, unsur diferensiasi, KSE dan budaya positif seperti itu. Dan nantinya RPP yang sudah disusun panjenengan itu nanti dikirim kepada kita sebagai PP untuk kita berikan penilaian sebelum pendampingan 4 ini. Ya, mendapati pendampingan 4, karena pendampingan 4 ini kan nanti saya ingin melihat ya bagaimana pembelajaran yang tadi mengandung unsur itu dipraktekkan di sekolah yang aja gitu. Kemudian nanti jadwalnya kapan, Bu Aryani bisa susun sesuai dengan kesiapan Bu Aryani dan sekolah tentunya. Jadi dan selalu mempraktekkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu tentunya untuk selalu selalu disemangatin lah pokoknya. Jadi sebisa mungkin pembelajaran itu selalu untuk berpihak pada murid. Dan saya yakin kalau pembelajaran itu udah nggak asing lagi untuk itu ya. Jadi untuk tetap menerapkan itu, meskipun nanti titel guru penggerak sudah didapat, itu tetap harus dilakukan.
Saya kira itu sih ya untuk pendampingan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Aryani selalu diberi kesehatan, bisa mengikuti program Beda Program ini sampai selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin, amin. Ya, Mohon doa saya saya. doa seperti itu. Amin Bu, saya amin. Amin, amin, Amin. amin. Untuk lembaga yang sedang Bu Aryani pimpin saat ini. Citu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam.